Final besar di depan mata. Ribuan pasang mata akan tertuju ke satu titik di Jakarta Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi di antara semua nama besar, satu sosok muda dari Belanda dengan darah Indonesia menjadi sorotan paling tajam. Jens Ruijven, striker andalan Garuda Muda, kini dicap media Vietnam sebagai anak kesayangan Gerald van den Burg. Tapi benarkah timnas U23 Indonesia terlalu bergantung padanya? Dan mampukah Ruijven kembali mencetak sejarah di malam final nanti? Inilah ulasan lengkap dari Cek Fakta. Jens Ruijven, si pemburu gol yang jadi pusat strategi Indonesia dan pusat perhatian Vietnam. Pertandingan final ASEAN Cup U23 2025 antara Indonesia vs Vietnam akan digelar pada Selasa malam 29 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Di tengah gegap gempita laga puncak, satu nama mencuri perhatian lebih dari siapapun, Jens Ruijven. Striker berusia 19 tahun itu tidak hanya mencetak 7 dari 10 gol timnas U23 Indonesia, tapi juga dianggap oleh media Vietnam sebagai pemain yang terlalu dimanjakan oleh pelatih Gerald van den Burg. Bahkan media seperti 1247 VN menyebut Ruijven sebagai murid kesayangan sang pelatih. Pelatih Indonesia U23 bicara soal murid kesayangannya jelang laga akbar lawan Vietnam U23, tulis media tersebut. Ruijven memang menjadi tumpuan utama timnas U23 Indonesia dalam urusan mencetak gol. 7 gol dari total 10 gol Indonesia di turnamen ini. Mencetak gol di laga penting, termasuk di semifinal melawan Thailand. Unggul jauh dari pencetak gol terbanyak Vietnam Nguyen Dinh Bach dan Nguyen Hue Minh, masing-masing 2 gol. Hanya Arhan Fikri dan Raihan Henen yang turut menyumbang gol, serta 1 gol bunuh diri saat melawan Filipina. Dengan performa seperti itu, wajar bila Van den Burg menyatakan, kami kesulitan mencetak gol, dan saat ini Jens Ruijven hampir menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol secara teratur. Menjelang final, Van den Burg belak-belakan soal kelemahan timnya. Dalam konferensi pers, ia menyebut, saya butuh solusi jangka pendek. Di pertandingan terakhir melawan Vietnam, saya harus mempertimbangkan siapa yang bisa saya percaya untuk berbagi beban mencetak gol dengan Ruijven. Kejujuran Van den Burg memantik reaksi media Vietnam. Mereka menilai Indonesia terlalu bergantung pada Ruijven, dan ini bisa jadi titik lemah yang dieksploitasi. Namun dari sisi lain, pernyataan itu bisa juga dibaca sebagai perang psikologi seolah membiarkan Vietnam overfokus kepada Ruijven, sementara pemain lain bisa diam-diam menancapkan ancaman. Ruijven lahir di Belanda dan menjalani pembinaan usia muda di kompetisi Eropa. Namun, proses naturalisasi dan keterikatan emosional dengan Indonesia membuatnya tampil penuh semangat di ASEAN Cup U23 ke 2025. Dengan postur tinggi, kecepatan mumpuni, dan kemampuan duel udara serta penyelesaian akhir yang klinis, Ruijven menawarkan profil striker yang sulit dimiliki Indonesia sebelumnya. Dia seperti punya radar mencium peluang, tenang saat eksekusi, agresif saat transisi, kata asisten pelatih timnas U23. Apakah Indonesia terlalu bergantung pada Jens Ruijven? Fakta. Ya, statistik menunjukkan dominasi kontribusinya sangat besar. Namun, di turnamen dengan waktu persiapan yang sempit dan jumlah pertandingan padat, mengandalkan satu pemain andalan bukan hal baru. Bahkan Vietnam pun pada edisi sebelumnya sangat bergantung pada Nguyen Van Cang atau Nguyen Dinh Bach. Di sisi lain, Van den Burg sedang membangun sistem. Dalam banyak laga, dia mulai mempercayai Arhan Fikri sebagai gelandang yang bisa menusuk ke kotak penalti, serta memperkenalkan Raihan Henen yang punya kecepatan eksplosif. Vietnam adalah juara bertahan 2 kali berturut-turut 2022 dan 2023. Mereka kini membidik rekor hat-trick juara. Tim ini dikenal disiplin, kolektif, dan punya mental juara di kelompok usia muda. Indonesia baru 1 kali juara, edisi 2019 di Kamboja dengan kemenangan 2-1 atas Thailand. Namun semangat revans menyala-nyala setelah 2 edisi terakhir selalu tersingkir menyakitkan termasuk kalah di semifinal 2023 lewat drama adu penalti. Demi menyaingi Vietnam, siapa yang akan menopang Ruijven di final? Beberapa kemungkinan. Arhan Fikri memiliki visi permainan dan mampu membuat pergerakan tanpa bola yang membongkar pertahanan lawan. Raihan Henen
eksplosif, direct, dan berani duel satu lawan satu. Welber Jardim, meski jarang mencetak gol, perannya sebagai pemantul dan penghubung lini tengah lini depan sangat penting. Vandenberg kemungkinan akan menggunakan formasi yang fleksibel mulai dari 4-3-3 atau 4-2-3-1 yang bisa berubah menjadi 4-4-2 saat menyerang, dengan Raven sebagai target man. Tagar, Raven muda dan Garuda bersatu viral di media sosial menjelang laga. Banyak netizen Indonesia membalas sindiran media Vietnam. Kalau punya Raven, ya wajar diandalkan. Masalah, Vietnam takut Raven, berarti dia memang berbahaya. Sebaliknya, netizen Vietnam mulai mengaitkan final ini dengan narasi balas dendam. Mereka menyebut final nanti sebagai tes mental untuk melihat apakah Indonesia hanya kuat karena Raven atau sudah menjadi tim yang solid. Pertarungan tidak hanya terjadi antar negara, tapi juga antar striker muda terbaik di ASEAN. Chance Raven, 7 gol, 3 dari open play, 2 dari bola mati, 2 dari penalti. Nguyen Din Bak, 2 gol, lebih banyak berperan sebagai second striker dan playmaker. Din Bak berpengalaman di level senior, namun Raven sedang dalam performa luar biasa. Final nanti bisa menjadi ajang pembuktian siapa yang paling tajam di ASEAN. Jika Indonesia menang, Raven berpeluang menjadi top scorer ASEAN Cepu 23 2025 striker termuda yang mencetak gol di final sejak edisi 2015. Pemain naturalisasi pertama yang jadi top scorer turnamen ini, dan jika mencetak gol di final, ia bisa memecahkan rekor jumlah gol terbanyak oleh satu pemain dalam satu edisi turnamen saat ini dipegang bersama dengan Van Tang, 7 gol, edisi 2023. Tudingan media Vietnam bahwa Indonesia terlalu bergantung pada Jens Raven memang ada benarnya. Tapi dalam sepak bola, seorang striker tajam adalah berkah, bukan masalah selama tim tahu cara memaksimalkannya. Gerald Vandenberg pun tampaknya tahu betul bagaimana memainkan peran Raven, bukan hanya sebagai pencetak gol, tapi sebagai pemicu pergerakan tim. Dan pada akhirnya, bukan soal siapa yang mencetak gol tapi siapa yang membawa pulang trofi.